Majelis Hakim memutus Basuki Cahayapurnama dihukum 2 tahun penjara. Kita akan membahasnya kembali bersama pakar hukum acara pidana Universitas Indonesia, Ibu Flora Dianti. Ibu Flora, miris juga ya kalau melihat masa yang pro, tapi mereka cukup cukup tertib loh ya kalau kita bandingkan dengan kondisi dalam pengadilan sebelumnya gitu, proses pengadilan sebelumnya. Anda lihat independensi dan juga akuntabel dari seorang majelis hakim, tekanan sebegitu besar, terpengaruhkah? Ini sifatnya sangat subjektif ya Mbak ya. Tetapi saya rasa sebagai manusia pasti ada hal-hal yang dibaca oleh hakim yang kalau dibaca terus-menerus itu pasti akan merasuki pemikiran hakim bahwa memang benar ada kejadian seperti ini dan memang itu terjadi penistaan atau penodaan. Kita memang harus menghormati sekali lagi keyakinan hakim, dan memang saya dalam beberapa putusan tentang pemidanaan kecenderungannya yang pernah saya amati dan saya teliti itu adalah apabila memang ada ada dugaan unsur pidana terjadi, tetapi kemudian juga ada alat bukti yang mendukung, biasanya hakim lebih cenderung untuk membuktikan atau mengambil alat bukti yang mendukung dakwaan. Itu biasanya seperti itu. Apalagi ini penelitian saya yang saya lihat itu terkait segala jenis tindak pidana. Nah, apalagi adanya intervensi seperti ini atau ada demo, ada terus-menerus berita, opini kemudian berkembang, berita terus-menerus di media, baik cetak maupun televisi, itu sedikit pasti akan mempengaruhi keputusan hakim seperti itu. Nah, ini sebenarnya satu yang masih mengganjal di pikiran saya, Bu Flora, bagaimana mungkin majelis hakim mempertimbangkan bahwa murni penodaan agama dalam kasus ini tidak ada kaitannya dengan pilkada, padahal time frame-nya jelas dari saat kejadian di Pulau Seribu kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur. Ini kan memang dalam satu rangkaian gitu. Ya. Nah, ini kaitannya dengan tindak pidana atau FAT. Jadi di sini mungkin hakim berpacu kepada FAT-nya. FAT-nya itu apa, tindakan apa yang dituliskan oleh penuntut umum dalam dakwaan. Jadi dalam dakwaan JPU hanya menyebutkan mengenai adanya suatu tindakan tindakan melakukan ceramah yang berisi tentang mengucapkan tentang suatu surat Al-Qur'an atau ayat dalam Al-Qur'an yang selanjutnya di muka publik dan seterusnya dan tidak disebutkan ini motivasinya apa. Nah, motif ini kan sifatnya memang hanya tambahan untuk menambah keyakinan hakim, karena dalam sistem hukum kita itu tidak, motif itu hanya memperkuat suatu unsur bahwa memang unsur ini ada atau tidak, dan selanjutnya apabila memang unsur sudah terpenuhi, ada FAT-nya, ya sudah cukup, hakim cuma sampai ke sana, tidak melihat lagi time frame yang lain, apalagi itu di luar dakwaan.